Halo, hai Sobat Trader, balik lagi bersama saya dan Fikri, analis dari DDMax Pusat Bandung. Oke, kali ini kita bakal sharing mengenai hal-hal penting apa aja sih untuk meningkatkan skill trading gitu kan. Karena kebanyakan di luaran sana mungkin kayak, apalagi pemula gitu kan, pasti bingung apa aja sih yang harus disiapkan gitu kan dari awal mula terjun ke dunia trading gitu. Nah, kita bakal bahas nih sedikitnya kayak hal-hal penting untuk meningkatkan skill trading itu ada apa aja sih gitu kan. Oke, kita langsung ke materinya. Yang pertama gitu kan, meski dunia trading forex gitu kan terkesan rumit, namun bukan berarti tak bisa dipelajari gitu kan. Karena satu hal yang harus dicatat bahwa dunia trading forex adalah soal dunia yang harus terus belajar. Jadi kayak misalkan kita udah 1 tahun trading pun gitu kan, tetap gitu kan, gimana caranya kita harus belajar setiap harinya. Karena kayak misalkan isu fundamental itu tiap harinya terus update dan kita harus belajar gitu kan, belajar dari kejadian sebelumnya, belajar dari apa yang sedang terjadi gitu kan. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar kalau misalkan di dunia trading gitu kan. Terus kemauan untuk terus belajar merupakan hal penting untuk meraih kesuksesan dalam dunia trading forex. Betul gitu kan. Orang yang nggak belajar, apalagi misalkan orang-orangnya yang dimana kayak ya udah gitu kan monoton gitu kan, itu ibaratin bakal susah di dunia trading. Karena kenapa? Yaitu kita harus setiap hari belajar, entah itu belajar menganalisa setiap harinya, evaluasi seperti apa gitu kan, kesalahan-kesalahan kita trading sebelumnya gitu kan. Jadi selalu evaluasi gitu kan. Evaluasi pasti ada yang namanya kayak belajar gitu. Terus perlu diingat juga bahwa keberhasilan pada trading tak dapat dilihat dari banyak teknikal indikator yang diterapkan, namun bagaimana kemampuan atau strategi yang mudah dilakukan dan menghasilkan keuntungan bagi trader gitu. Betul banget gitu kan. Jadi gak bisa dilihat dari banyaknya teknikal yang kita pelajari, tapi gimana caranya hasil yang kita dapetin itu ibaratin bisa konsisten setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya gitu. Itu baru yang trading sungguh-sungguh. Oke, kita langsung ke materinya. Hal-hal penting untuk meningkatkan skill trading. Yang pertama itu ada disiplin, membuat analisa, rencana, dan catatan. Dalam trading forex memiliki 2 analisa, yaitu teknikal dan fundamental. Betul kan? Terus jika kita dapat mengetahui cara yang benar untuk menganalisa teknikal dan fundamental, maka proses analisa trading pun akan semakin akurat. Hal ini dapat memunculkan peluang untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Buatlah juga rencana atau planning trading, misal menentukan pair mata uang yang kita akan tradingkan, menentukan entry point dan exit pointnya gitu kan. Lalu buatlah catatan sebagai bahan evaluasi terhadap strategi trading kita. Betul banget gitu kan. Kalau misalkan teman-teman di luaran sana belajar gitu kayak yang namanya analisa teknikal dan fundamental gitu, itu udah jadi pegangan buat teman-teman gitu kan. Kalau misalkan teman-teman udah tahu nih gitu kan analisa fundamentalnya ini ke depannya untuk USD bakal melemah gitu kan, karena ibaratnya udah ada isu yang dimana kayak misalkan teman-teman udah dapat bocoran gitu kan, mata uang USD itu bakal dipotong kan, otomatis itu USD-nya bakal melemah. Kalau misalkan teman-teman suka tradingnya di SAU USD gitu kan atau di gold, ya itu bisa dilihat gitu kan. Untuk sekarang juga belum ada keputusan pun, sekarang gold udah harganya udah kemana gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalkan udah tahu arahnya kemana, dari fundamental trennya kemana, teman-teman tinggal tentuin teknikalnya itu teman-teman mau pakai teknikal apa gitu kan. Untuk apa? Untuk menentukan entry point dan exit pointnya gitu. Jadi teman-teman juga harus menentukan pair apa aja yang teman-teman tradingkan. Kayak misalkan teman-teman oke, fokusnya saya cuma di SAU USD aja gitu kan, ya udah teman-teman perdalam fundamental USD-nya gitu kan. Terus kedua, kalau misalkan udah tahu arahnya kemana, teknikalnya teman-teman matengin gitu kan. Teknikalnya dimatengin supaya teman-teman juga tahu entry point sama exit point yang baik tuh di mana gitu. Terus setelah itu kita bisa langsung ke materi kedua. Setelah kita plan trading yang tadi gitu kan, teman-teman kelola juga resiko tradingnya. Banyak yang salah kaprah gitu kan, dan menganggap bahwa trading forex itu dapat memberikan profit yang fantastis. Namun jangan sampai melupakan bahwa trading forex pun memiliki tingkat resiko yang tinggi pula gitu kan. Maka dari itu kita harus menentukan gitu kan, harus mampu memahami risk management gitu kan, di antara modal, ukuran lot, frekuensi, dan risk exposure gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalkan trading, yang paling penting selain plan trading itu yaitu kelola resiko tradingnya
money manajemennya gitu kan. Kalau misalkan teman-teman tradingnya oke, modalnya 100 juta gitu kan, atau modalnya mau besar mau kecil, tapi teman-teman misalkan nggak tahu yang namanya money management gitu kan, teman-teman modal 100 juta entry-nya langsung 5 lot, langsung 10 lot ya teman-teman, ibaratnya itu full margin gitu kan. Teman-teman full margin nggak tahu analisanya, nggak tahu ibaratnya plan-nya gitu kan, tiba-tiba full margin ya teman-teman habis gitu kan modalnya. Seberapa besar pun kalau misalkan teman-teman money manajemennya nggak benar, nggak punya plan trading ya teman-teman bisa dikatakan dalam dunia trading ya bakal stuck gitu-gitu aja gitu kan. Akhirnya apa? Habis depo lagi gitu kan. Jadi teman-teman harus kelola resiko trading. Misalkan teman-teman modal 100 juta atau 10.000 USD gitu kan. Teman-teman entry-nya cuma 0,1 lot gitu kan, 0,10 lot. Ya teman-teman itu udah dikatakan aman banget gitu kan. Teman-teman tinggal menentukan entry point sama exit pointnya gitu kan. Kalau misalkan teman-teman tipe averaging itu udah masih aman banget gitu kan, 0,10 gitu kan. Apalagi teman-teman 0,10 terus pakai TP dan SL gitu kan. Teman-teman tinggal kelola aja. Kayak misalkan oke, hari ini aku profitnya 5 kali, SL-nya 2 kali misalkan, ya itu ibaratin teman-teman udah di mana akumulasinya masih profit gitu kan. Tinggal teman-teman evaluasi gitu kan, ini 2 kali SL di hari ini tuh salahnya di mana ya gitu kan. Terus dengan money management yang baik gitu kan, teman-teman ya psikologi pun bakal tenang gitu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada psikologi trading. Nah, psikologi trading sangat diperlukan oleh para trader karena menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam dunia trading forex gitu kan. Trading apapun itu pasti kuncinya juga itu ada di psikologi gitu kan. Jadi psikologi trading mencakup emosi yang terjadi pada masing-masing trader gitu kan. Hindari masuk pasar apabila sedang dalam kondisi yang kurang stabil sehingga tidak mempengaruhi analisa ataupun strategi trading yang sudah kita terapkan sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman plan tradingnya udah ada, terus money manajemennya teman-teman juga udah dilakuin gitu kan dengan benar gitu kan, ya psikologi teman-teman juga bakal ikut gitu kan, bakal ngikut yang dimana psikologi teman-teman bakal tenang gitu kan. Oh, ketika misalkan ke floating dikit ya teman-teman, oh paling ini ke floatingnya sampai sini gitu kan. Kalau misalkan udah sampai sini bakal bisa turun lagi atau naik lagi. Terus kalau misalkan ini harganya ketembus, analisa kita nggak bener ya teman-teman tinggal opsinya kalau nggak pakai SL ya teman-teman harus berani cut loss. Nah itu gitu kan, itu yang namanya plan trading. Jangan sampai teman-teman kayak harga naik dikit teman-teman buy, harga naik turun dikit teman-teman sell gitu kan, yang dimana kayak teman-teman juga bingung, ini kok di buy turun, di sell naik gitu kan. Jadi teman-teman harus punya plan trading dulu gitu kan sebagai bekal atau kunci dari teman-teman trading gitu. Terus yang kedua money manajemennya. Kalau misalkan money management teman-teman udah baik gitu kan, psikologi trading juga bakal baik gitu kan. Karena kayak ke plottingnya baru $50 gitu kan, $100 gitu ya, ibaratin ya itu kecil dari modal teman-teman misalkan 10.000. Beda halnya kalau misalkan modal teman-teman 10.000 pakai lotnya 2 lot, 3 lot gitu kan, terus misalkan ke plottingnya sampai 5.000, 6.000, 7.000, ya teman-teman juga kayak dikit-dikit main HP, dikit-dikit kayak ibaratin mantau chart gitu kan, panik, kerjaan nggak tenang gitu kan, kegiatan keganggu gitu. Nah itu balik lagi, kalau misalkan trader yang benar, trader yang udah ibaratin udah menguasai plan trading dan money manajemennya, itu psikologinya bakal tenang. Oh santai gitu kan, paling SL juga kita udah dibatasin misalkan cuman 50 pip gitu kan. Jadi teman-teman yang pertama itu ya itu gitu kan, dari 3 kunci tersebut teman-teman bisa diterapin. Pertama apa tadi? Plan tradingnya gitu kan. Terus yang kedua apa? Money manajemennya gitu. Terus yang ketiga terakhir psikologi tradingnya gitu. Jadi kalau misalkan dari aku pribadi sharing sama teman-teman perihal skill yang harus ditingkatin ya ini gitu kan. Selain teman-teman nanti di luaran sana belajar indikator, MA, Fibo gitu kan, BB gitu kan. Jadi teman-teman yang jadi pondasi itu ini dulu gitu kan. Kalau misalkan teman-teman udah punya pondasi ini gitu kan, insya Allah kedepannya teman-teman juga tradingnya bener gitu kan. Hasilnya juga bisa konsisten gitu. Asalkan apa? Konsisten dalam menerapkan 3 hal penting tadi gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari aku. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sharing atau ada yang mau ditanyain, boleh langsung ke kolom komen di bawah gitu kan. Terus jangan lupa juga subscribe dan like video ini ya. Oke, sekian dari aku Aden Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.